Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kubu Raya menggelar seminar desiminasi audit kasus stunting Kabupaten Kubu Raya 2023. Seminar desiminasi audit kasus stunting ini juga dihadiri oleh beberapa pihak terkait mulai dari camat, kades, PKK, maupun OPD. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS, Yusran Anizam, yang bertempat di Gardenia Resort pada hari Selasa, 13 Juni 2023. Sekretaris Daerah Kubu Raya menyampaikan dalam arahannya bahwa tim di lapangan telah mengumpulkan data-data terkait permasalahan-permasalahan yang menyebabkan stunting, mulai dari lingkungan, masyarakat itu sendiri, dan sebagainya. Teman-teman sudah mengumpulkan data di lapangan juga ya. Banyak data-data di lapangan, permasalahan yang menyebabkan stunting ini apa, baik itu dari diri masyarakat sendiri, lingkungan, dan lain sebagainya ya. Masuk tadi masalah mungkin ada budaya masyarakat. Ini kita data semua. Nah, nanti didiskusikan mana yang lebih signifikan mempengaruhi terjadinya stunting di masyarakat. Nah, dengan mengetahui itu nanti dilakukanlah analisa ya, sehingga intervensi apa yang tepat kita berikan, program apa yang tepat untuk kita lakukan. Ini tahapan-tahapan dalam kita melakukan audit stunting ini untuk menyelesaikan masalah stunting di Kubu Raya. Ya. Baik data lapangan sudah dilakukan pengumpulan di 3 desa sampel ini. 3 desa sampel ini apa permasalahan utamanya. Nanti dianalisa. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kubu Raya, Dr. Diah Tutwuri Handayani, yang sekaligus menjadi pemateri pada kegiatan ini menjelaskan audit kasus stunting ini untuk mengkaji kasus stunting dengan melihat faktor-faktor apa yang menjadi penyebab stunting, mulai dari sanitasi, kondisi ibu, kondisi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kegiatan audit kasus stunting ini merupakan kegiatan prioritas dari peraturan Presiden tentang percepatan penurunan stunting. Karena dari audit kasus stunting ini kita mengkaji kasus stunting dengan melihat apa yang menjadi penyebab. Jadi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab. Apakah itu pola asuh, apakah itu sanitasi, apakah itu memang dari kondisi ibunya atau kondisi sosial ekonomi dan sebagainya. Dan pada kasus stunting ini kami bermitra dengan para pakar, yaitu dokter spesialis kebidanan kandungan, dokter spesialis anak, pakar gizi, serta psikolog klinis. Karena kondisi kejiwaan ibu itu juga akan mempengaruhi terhadap pola asuh anak yang dia lakukan. Ibu yang bahagia ya pasti akan memberikan perawatan ataupun pola asuh anak yang baik, sehingga dengan bahagia itu anak juga akan mau makan lebih banyak ya, sehingga mencegah stunting. Dan terkait dengan ini audit kasus stunting, sebenarnya kita ingin stunting itu tidak terjadi, sehingga tidak ada lagi audit. Yang kita lakukan sebenarnya adalah mencegah ya, dan itu mulai dari pada saat remaja, calon pengantin, pada saat kehamilan, perawatan kehamilan, serta 1000 hari pertama kehidupan. Nah, semoga dengan adanya kajian kasus stunting ini kita bisa menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab dan tidak terjadi lagi bayi lahir dengan stunting. Dokter spesialis kandungan, Dr. Khairunisa, menemukan beberapa kasus stunting terutama pada ibu hamil, nifas, dan pada calon pengantin. Halo sahabat Sonora dimanapun berada, ya kali ini kita bertemu dalam materi stunting ya. Stunting ini khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan stunting ini salah satunya adalah kegiatan audit yang biasanya kita lakukan 6 bulan sekali. Nah, untuk di Kabupaten Kubu Raya pada kali ini kita mengangkat beberapa kasus ya, terutama kasus ibu hamil, kemudian ibu nifas ya, kemudian dengan calon pengantin, di mana faktor-faktor stunting itu dimulai biasanya
dari hulu ya, dari pasangan usia subur ya. Dimana ada satu kasus tadi dengan pasangan usia subur, usia menikahnya baru 14 tahun dengan kondisi ibu mengalami anemia, dan ini adalah salah satu kasus yang harus kita perhatikan karena kedepannya kalau memang ibu ini hamil maka kemungkinan bayi yang dilahirkan bisa terjadi stunting ya. Kemudian kasus selanjutnya kita juga menemukan di lapangan ternyata ada juga salah satu seorang ibu yang memang hamil juga dengan jarak yang terlalu dekat, belum 1 tahun sudah hamil lagi, sedangkan bayi sebelumnya mengalami berat badan lahir rendah, dan ini juga merupakan satu faktor yang harus kita waspada karena kalau kita tidak tangani ini secara komprehensif bisa terjadi stunting pada bayi yang dikandungnya ya. Yang terakhir kasus yang kita temukan ibu hamil dengan usia yang lebih dari 42 tahun ya. Dan usia ini merupakan usia yang risiko tinggi karena biasanya kehamilan di atas 35 itu banyak sekali terjadi komplikasi-komplikasi. Salah satunya komplikasi terhadap pertumbuhan bayi. Nah, ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan juga nanti bisa terjadi stunting. 3 kehamilan ini yang akan kita lakukan monitor di kabupaten kami, Kabupaten Kuburaya, dan kita akan bersama dokter anak, kemudian gizi ya, kemudian teman dari psikologis juga untuk menangani bersama masyarakat juga untuk menangani pasien-pasien kami yang mengalami kekurangan gizi, kemudian kehamilan yang kurang baik agar kedepannya jika melahirkan tidak melahirkan bayi-bayi dengan kondisi stunting. Terima kasih. Pada kesempatan yang sama, dokter spesialis anak Dr. Desriani Lestari pada kegiatan ini menemukan 2 kasus balita stunting, yaitu kasus pada balita usia 2 tahun dan usia 23 bulan. Halo sahabat Sonora, kegiatan kita hari ini adalah audit kasus stunting di Kabupaten Kuburaya. Jadi untuk hari ini kita sudah menemukan kasus ya. Kasus balita yang stunting itu ada 2 kasus, yaitu kasusnya usia 2 tahun dan satu lagi usia 23 bulan. Jadi pada kasus ini yang penting itu adalah kerjasama semua pihak ya. Jadi kita harus melibatkan tim yang ada di desa untuk mengatasi kasus ini. Kemudian edukasi itu penting untuk keluarganya, bagaimana pola pemberian makan, kemudian bagaimana pola asuhnya, dan kita harus melihat faktor risikonya. Faktor risiko ini harus kita atasi. Kebetulan pada kasus ini memang ada faktor risiko ekonomi, kemudian faktor risiko pola asuh, dan juga faktor risiko pemberian makan. Dan yang paling penting lagi untuk kasus stunting itu adalah mencegah, bukan mengobati ya. Jadi pencegahan ini harusnya dimulai dari sebelum ibu hamil, kemudian waktu ibu hamil, dan waktu 1000 hari pertama bayi atau anak dilahirkan. Jadi ini yang paling penting. Kita sebagai dokter anak itu sangat concern ya, terutama pada 1000 hari pertama kelahiran ini. Bagaimana biar tidak terjadi kasus stuntingnya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, kita harus bersama-sama juga untuk mengatasinya dan bekerja sama dengan semua pihak. Terima kasih. Setelah dilakukan analisa oleh tim pakar, seluruh peserta menyusun rencana tindak lanjut yang akan dijadikan panduan dalam mengatasi kasus yang ditemukan.